Hello, salam leadership wisdom bersama Daniel Ronda. Saya masih terus membahas tentang pertumbuhan gereja karena ini menjadi passion saya, menjadi panggilan saya juga karena saya memang mendalami kepemimpinan gembala. Karena salah satu hal yang penting dalam keahlian yang perlu dimiliki seorang yang menjadi pemimpin dalam pengembalaan adalah bagaimana membuat gereja mereka mengalami pertumbuhan. Dan itu saya tekankan terus dan kali ini saya menekankannya kembali. Hari ini saya mau membahas tentang strategi pertumbuhan gereja kota. Nanti berikutnya tentu ada di gereja pedesaan karena mengingat di Indonesia hanya lebih banyak juga di pedesaan gereja sama banyaknya dengan yang di kota. Jadi kita untuk pendengar kali ini adalah mereka yang mengembalakan di perkotaan atau mereka yang terlibat dalam pelayanan di perkotaan. Bagaimana mengembangkan pelayanan menumbuhkan gereja di perkotaan? Saya sudah membahas itu di podcast-podcast sebelumnya. Jadi saudara bisa meninjau kembali podcast sebelumnya. Dan juga saya sudah menulis itu dalam buku saya, Gembala sebagai Pemimpin Rohani. Saya menyinggung tentang bagaimana melayani di perkotaan. Saya harap saudara membaca bagian itu dan kembali melihat podcast ini. Tetapi saya membahas lagi, saudara, karena kenapa perlu dibahas pengembangan gereja kota dalam pertumbuhan ini? Karena melayani di perkotaan susah-susah gampang. Artinya bisa jadi potensinya besar, banyak jemaat yang berpindah dari desa ke kota, tetapi tidak mudah mempertahankan pelayanan di gereja kota karena begitu banyak persaingan, begitu banyak tantangan, baik pergumulan jemaat maupun juga tadi yang seperti yang saya katakan persaingan dalam gereja untuk menarik jemaat-jemaat karena memang ketika tiba di perkotaan sudah tidak ada lagi batas-batas denominasi. Semua orang berhak datang ke tempat di mana dia sukai. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja perkotaan. Belum lagi dengan isu-isu jemaat-jemaat yang kesulitan dengan transportasi, kesulitan dengan jarak, di mana dia datang dari desa, berasal dari gereja A, tiba di satu tempat dia sangat jauh dengan gereja A, sedangkan gereja B ada di sebelah rumahnya. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri di dalam pelayanan gereja kota dan begitu banyak kompleksitas yang ada di gereja perkotaan. Tetapi setelah saudara membaca buku saya dan juga memperhatikan podcast sebelumnya, maka saya akan membahas sedikit tentang bagaimana strategi pengembangan gereja kota dalam pengamatan saya yang perlu mendapat perhatian supaya gereja kita mengalami pertumbuhan. Jadi strategi yang dibahas di sini bagaimana supaya saudara dan saya ketika kita bicara pelayanan di perkotaan mengalami pertumbuhan. Yang pertama, kami menemukan fakta pentingnya saudara memperhatikan gaya penyembahan dan format penyembahan. Dan bila harus diubah, silahkan diubah, tetapi perlu memperhatikan gaya perubahan terhadap gaya penyembahan kita atau format penyembahan kita. Ini masalah terbesar gereja-gereja yang datang dari desa, seperti gereja kami yang kemudian datang ke perkotaan, format ibadahnya tidak diubah, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Sehingga apa yang terjadi? Ibadah kita menjadi sama dengan apa yang terjadi di pedesaan. Di pedesaan kita tidak dikejar oleh waktu. Waktu adalah sesuatu yang bersifat sosial, tidak suatu yang mengikat, tetapi sesuatu yang bersifat fleksibel. Jadi kita bisa kebaktian mulai bilang jam 7, kita tiba jam 7 masih duduk-duduk cerita-cerita dulu, sampai jam 8 mungkin baru mulai, karena memang itu sesuatu yang biasa di pedesaan. Nah, di perkotaan kita sangat concern kepada waktu. Sehingga ibadah harus memperhatikan waktu, terutama waktu ibadah misalnya 1 jam seperempat atau 1 jam setengah.
itu harus berani saudara-saudara rubah kalau saudara mau di perkotaan. Begitu pula dengan format ibadah, saudara harus mencoba menerima masukan-masukan bagaimana saudara mengembangkan. Tidak harus kontemporer, harus pakai band, tetapi apapun yang saudara lakukan harus formatnya jelas, ya. Formatnya itu bagus, ditata sedemikian rupa sehingga setiap orang yang naik mimbar adalah orang-orang yang sudah siap dan dipersiapkan, sekalipun itu membawa pengumuman, karena dia harus betul-betul siap dan berapa durasi waktunya. Dan juga melatih orang memimpin doa syafaat pun harus dilatih begitu rupa sehingga dia dapat membahas semua pokok-pokok doa dengan baik, tetapi dengan cara yang lebih ringkas dan seterusnya. Jadi penting sekali memperhatikan ibadah kita, worship service kita atau ibadah, gaya ibadah kita, bentuk ibadah kita perlu mendapat perhatian. Yang kedua, pentingnya saudara membangun koneksi dengan komunitas di sekitar gereja. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Ketika saudara menjadi pemimpin di perkotaan, saudara harus mulai melihat peta dan melihat perumahan-perumahan, melihat tempat-tempat di mana gereja saudara berada. Dan saudara harus punya koneksi. Jangan sampai saudara tidak ada koneksi gereja itu dengan bukan hanya orang-orang yang bukan Kristen, tetapi saudara juga melihat ada peluang-peluang bagi orang yang mungkin tidak bergereja. Jadi saudara harus keliling melihat komunitas saudara, ada koneksi di sekitar komunitas. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana saudara perlu mengubah bentuk gedung gereja kalau memang tidak sudah terlanjur terbentuk, tetapi saudara misalnya sekarang kalau ingin membangun, usahakan tidak membangun seperti katedral atau gedung-gedung seperti Eropa, tetapi lebih kepada functional hall atau gedung serbaguna, sehingga bentuk gedung gereja kita bukan lagi berbentuk gaya keeropaan abad ke-13, 14, 15, tetapi gereja yang fungsi serbaguna, di mana nanti gereja itu akan bisa digunakan untuk pemuridan, pelayanan lain, sekolah minggu, dan juga mungkin kursus yang ada kursus musik, ada kursus apa, atau dimanfaatkan oleh anak-anak untuk belajar sore hari ketika mungkin koneksi internetnya lemah di rumah, tidak punya paket data, dia datang ke gereja untuk belajar. Di masa pandemi ini terjadi. Jadi kita bentuk gedung gereja sudah harus disesuaikan dengan gedung yang bersifat fungsional. Karena kita tahu secara teologis gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah kita orangnya. Nah, ini perlu dipikirkan kembali bentuk gedung gereja kita, yang bentuk ibadah kita, bentuk aulanya seperti apa, sehingga nampak ada kehangatan, keakraban, dan tidak menampakkan gedung-gedung abad ke-15 itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bagaimana kehadiran gereja itu kelihatan di dalam komunitas. Bagaimana gereja itu berdampak pada komunitas. Tadi ada koneksi yang kedua, tetapi yang keempat adalah bagaimana komunitas itu, gereja itu berdampak. Ini penting karena kalau kita hanya membangun koneksi tapi tidak melihat dampaknya, maka tidak ada gunanya gereja itu. Dia harus menampilkan dampaknya. Dampaknya apa? Misalnya orang-orang yang datang di gereja adalah orang-orang yang ramah dan baik, yang juga menjaga parkir dengan baik, di hari-hari kegiatan bersama dia ikut terlibat, dan seterusnya. Jadi
uh, visibility-nya, kelihatan gereja itu berdampak bagi komunitas di mana dia ada. Kemudian penting sekali yang kelima adalah para pemimpin dan pelayan full time terus mengembangkan diri, belajar tentang perkembangan budaya pop atau budaya populer yang ada di perkotaan, sehingga kepemimpinan para gembala dan yang full time melayani itu dapat beradaptasi dengan budaya di perkotaan. Nah, banyak yang datang misalnya ditempatkan dari daerah, ditempatkan di perkotaan, dia susah menyesuaikan diri. Nah, ini perlu dia belajar tentang bagaimana budaya perkotaan dan bagaimana hakikat orang di perkotaan berhubungan dan seterusnya. Misalnya orang di perkotaan membutuhkan tetap koneksi, tapi mungkin lewat teknologi kita hubungi, kita kontak personal. Kemudian hal-hal lainnya dalam pelayanan perkotaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pelayanan di perkotaan itu supaya gereja kita bertumbuh. Di samping kita para pemimpin terus belajar, mengembangkan diri, perlu ada namanya pelatihan kepemimpinan untuk kaum awam, sehingga mereka dimuridkan, dikembangkan, karena orang-orang perkotaan ternyata haus akan acara-acara yang bersifat menantang diri mereka untuk meningkatkan potensi yang ada yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Nah, itu kesempatan. Sehingga kalau saudara melihat di gereja-gereja perkotaan di Indonesia, dulu ada gereja yang aktif mengadakan namanya sekolah Alkitab malam, SAM, dan seterusnya. Banyak orang awam terlibat, banyak para pebisnis, orang profesional, pekerja, karyawan, semua terlibat dalam pelayanan itu. Training itu penting sekali. Gereja lokal dalam perkotaan harus melakukan training. Kalau tidak melakukan training, sulit sekali, karena ingat, orang perkotaan itu, kenapa perlu training ini lebih efektif? Karena dia, ketika dia dilawat oleh Tuhan, dia dapat visi dari Tuhan, dia akan mencari orang di lingkarannya untuk dia bawa ke dalam gereja. Jadi lay leadership, kepemimpinan awam, pelatihan awam, pemuridan awam sangat penting, karena mereka adalah orang-orang yang kemudian di dalam komunitasnya bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Dan saudara tidak bisa mengakses, misalnya ke perkantoran bisnis di Jakarta, saudara tidak bisa datang ke sana, saudara tidak ada siapa-siapa di situ dan tidak mengenal, dan saudara datang untuk berkenalan pun mereka akan menolak saudara karena saudara tidak dikenalnya, dan saudara apalagi memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan, saudara akan mungkin diterima dengan sopan lalu disuruh pulang. Tetapi jika saudara melatih kaum awam, orang-orang awam itu yang bekerja mungkin di pusat-pusat bisnis itu, mereka yang digerakkan Tuhan akan mendoakan temannya, akan melayani temannya, dan akan akhirnya membawa orang itu kepada Tuhan, dan akhirnya membawa mereka ke gereja. Jadi pelatihan kaum awam itu sangat penting sekali bagi gereja perkotaan. Dan ini gereja pedesaan tentu juga penting, tetapi maksud saya gereja perkotaan lebih penting lagi, lebih urgen lagi. Jadi kalau kita orang yang ditaruh di perkotaan, maka gembala itu wajib memiliki keterampilan ini. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Kiranya gembala-gembala yang melayani di perkotaan terinspirasi, dan mungkin saudara berkata, ini Pak masih sedikit. Oke, benar, ini masih sedikit, hanya sebagian, tetapi ini garis besarnya. Saudara bisa mengembangkan sendiri, kiranya gereja perkotaan saudara yang saudara kembangkan semakin bertumbuh dan berkembang. Tuhan memberkati.